Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percobaan kimia instrumental 1 mengenai spektrofotometer UV vis. Percobaan yang akan kita lakukan adalah percobaan 8 yang berjudul penentuan kromium atau Cr dan kobalt atau Co secara simultan menggunakan spektrofotometer UV vis. Untuk alat-alat yang kita gunakan, untuk bahan yang akan kita gunakan, ada 4 langkah kerja dalam percobaan ini. Yang pertama adalah pembuatan larutan standar kromium 3, yang kedua pembuatan larutan kobalt 2, yang ketiga pengukuran panjang gelombang maksimum dengan UV vis, dan yang keempat pengukuran absorbansi larutan standar dan sampel dengan UV vis. Pembuatan larutan standar kromium 3. Larutan standar dibuat dengan cara pengenceran secara bertingkat. Larutan standar kromium 3 0,04 molar. Diambil larutan induk kromium 3 0,04 molar sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml sebagai larutan standar yang pertama atau tanpa pengenceran. Larutan standar kromium 3 0,03 molar. Larutan standar kromium 3 0,03 molar dibuat dengan mengambil larutan standar kromium 3 0,04 molar sebanyak 18,8 ml ke dalam labu ukur 25 ml. Dilakukan pengenceran dengan menambahkan aquades sebagai pelarut sampai tanda batas pada labu ukur 25 ml. Larutan standar kromium 3 0,02 molar. Larutan standar kromium 3 0,02 molar dibuat dengan mengambil larutan kromium 3 0,03 molar sebanyak 16,7 ml. Diambil larutan kromium 3 0,03 molar sebanyak 16,7 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml.
Memasukkan kembali sisa larutan kromium 3 0,03 molar ke dalam labu ukur 25 ml semula. Dilakukan pengenceran pada kromium 3 0,02 molar dengan menambahkan Aquades sampai tanda batas labu ukur 25 ml. Larutan standar kromium 3 0,01 molar. Dituangkan larutan standar kromium 3 0,02 molar ke dalam beker gelas 100 ml. Diambil larutan standar kromium 3 0,02 molar sebanyak 12,5 ml ke dalam labu ukur 25 ml. Memasukkan kembali larutan standar kromium 3 0,02 molar ke dalam labu ukur 25 ml semula. Mengencerkan larutan standar kromium 3 0,01 molar dengan menambahkan Aquades sampai tanda batas labu ukur 25 ml. Hasil dari pembuatan larutan standar kromium 3 adalah pembuatan larutan standar kobalt 2. Dilakukan langkah yang serupa dalam pembuatan seri larutan standar kobalt 2 dengan cara pengenceran bertingkat. Hasilnya, cara menghidupkan spektrofotometer UV Vis. Ini kuvetnya yang kita pakai. Yang menghadap ke kamera adalah yang sisi beningnya, kemudian yang saya pegang ini adalah sisi buramnya. Jumlah kuvetnya nanti kita bisa gunakan adalah sebanyak 5 tempat kuvet. Nah, kalau bisa dilihat ada yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan tempat sampel atau standarnya. Kemudian untuk yang auto zero dan tempat kuvet yang paling ujung ini merupakan tempat untuk blanko. Nah, untuk arah datarnya sinar, bisa dilihat di sini ada lubang. Untuk tempat sampelnya, nanti dia akan berputar secara otomatis mengikuti arah datangnya sinar. Jika memasukkan kuvet, diperhatikan bagian sisi yang bening menghadap yang berlubang seperti ini. Blanko yang digunakan adalah Aquades. Nah, karena di sini UV Vis double beam, jadi kita butuh 2 blanko. Nah, 1 blanko kita taruh
di ujung yang ada auto zeronya, dan yang satu lagi adalah yang di sisi yang tidak bergerak ini. Kita tutup. Pengukuran panjang gelombang maksimum. Jadi nanti setelah terpasang belangkonya, kita akan mengukur panjang gelombang maksimum. Nah, yang kita ukur sekarang ini adalah kronium dengan konsentrasi 0,04 molar. Kita ambil yang paling besar. Di nomor 1. Homepage dari program Safari. Karena di sini tujuan kita adalah mengukur sampel, maka kita pakai ini measurement. Ini agak tertutup ya. Kita klik di sini. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada concentration, ada WL scan, WL itu wavelength panjang gelombang, terus ada up atau transmitasi, ada time scan, ada ini untuk asam amino, nucleic acid ini, ada monitor juga. Penggunaan spektrofotometer UV-Vis. Ketika kita akan mengukur, kita harus tahu terlebih dahulu panjang gelombang suatu lautan tersebut. Maka pertama kali akan mengukur WL scan-nya. Di sini nanti kita edit sampelnya kronium 3. Ini langsung oke. Terus, nah untuk measurementnya, karena ini termasuk visible, kita panjang gelombangnya dari 100 sampai 800. Kalau sudah, langsung ke measurement. Ya, klik. Di sini klik oke. Ketika baseline measurementnya sudah selesai, tombol ini akan berubah jadi hijau. Maka kita klik tombol hijau ini. Nah, sekarang ini akan mengukur panjang gelombang. Nah, ini BL-nya nanti akan turun dari 800 sampai nanti ke 400. Lihat pergerakannya. Hasil panjang gelombang maksimum ditandai dengan warna merah. Dilakukan pengukuran dengan cara yang serupa untuk menentukan panjang gelombang maksimum kobalt 2. Hasil panjang gelombang maksimum ditandai dengan warna merah. Pengukuran larutan standar dan sampel. Nah, nanti untuk pengukuran standar kroniumnya, kita akan memasukkan larutan ke dalam kuvette seperti ini. Di dalam sampel holdernya kita urutkan dari yang konsentrasi paling kecil. Jadi konsentrasi paling kecil kita taruh di nomor 1, kemudian selanjutnya di nomor 2, 4 untuk konsentrasi yang paling besar. Kita tutup. Untuk pengukuran standar, klik di sini measurement. Kita klik concentration. Sampel name-nya kita edit dulu. Ini kita edit CRCO. Measurement-nya kita set 2 panjang gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang dari kronium 576. Kemudian untuk wavelength yang kedua adalah wavelength atau panjang gelombang dari oval 511. Calibration curve-nya, karena kita ngukur kronium dulu, jadi nanti unit concentration-nya kita ganti menjadi molar. Untuk calibration curve datanya, kita tadi pakai 4 konsentrasi, jadi di sini kita set 4 standar jumlah standarnya. Kemudian kita isi standar 1 0,01, standar 2 0,02 dan standar sampai standar 4 0,04 molar. Setelah kita sudah memasukkan konsentrasi dari standarnya, kita ke standar measurement. Kita klik.
Setelah dilakukan pengukuran akan didapatkan absorbansi di dua panjang gelombang, di panjang gelombang yang 576 dan juga untuk yang panjang gelombang 511. Kemudian kita curve check untuk melihat hasilnya 0,998 per kuadratnya. Tinggal kita melakukan pengukuran untuk yang sampel. Jadi nanti salah satu kuvet akan diganti dengan larutan sampel, ya. Nah, kita masukkan sampelnya ke salah satu kuvet. Jadi di sini kita mengganti kuvet nomor 1. Oke. Ya, kita masukkan, jangan sampai kebalik ya. Tadi kan kita sudah mengukur standarnya ya, jadi sekarang kita sudah memasukkan sampelnya. Nah, di sini ada sampel measurement, kita klik. Tunggu sampai hijau. Sudah muncul ya. Jadi di sini untuk sampel CRCO-nya panjang gelombang pertama 576, dia menghasilkan nilai absorbansi 0,138. Dan di panjang gelombang 511 menghasilkan nilai absorbansi 0,280. Kemudian kita klik data, kita save filenya. Review on above, kemudian tinggal di print. Adapun hasilnya, absorbansi larutan standar dan sampel ditunjukkan oleh warna merah. Pengukuran larutan standar kobalt 2. Dilakukan pengukuran dengan cara yang serupa untuk mengetahui absorbansi larutan standar kobalt 2. Adapun hasilnya, absorbansi larutan standar kobalt 2 ditunjukkan dengan warna merah. Demikian video praktikum penentuan kromium 3 dan kobalt 2 secara simultan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.